Wow, elemen yang luar biasa ya lagi-lagi ya dihadirkan oleh tim sekelas Manchester United ini. Keren ya. Ketika gue berpikir dia lawan Liverpool akan dibantai habis, dia bisa menahan draw. Terus di match Boxing Day kali ini gue pikir West Ham kita paling enggak terjelek 1 poin lah, kita bisa menang lah. Apalagi di babak pertama kita cukup menguasai pertandingan. Iya. Kita mungkin ada 3 atau 4 shoot on goal tuh. Kenyataannya nothing men. Nothing Malah ya. satu skema serangan dari sisi kanan West Ham, Bowen ke Kueta. Paqueta, dia overlap dari kanan, umpan yang luar biasa juga, nuluk Luar pas biasa, dari luar biasa. Paqueta. Onana lagi-lagi membuat gue bertanya-tanya akan keputusan Erik ten Hag ya. Kenapa kok harus menjual David De Gea pada saat seperti ini ya? Nggak ada gunanya juga. Terus gol kedua ya kita nggak bisa nyalain Kobe Maino, shit happen man. Iya, Dua back kita dibuat main tuh sama Kudus saling betul. ngeblok. Dan Lu harusnya satu ke nggak dua-duanya ke arah yang sama gitu loh ya. Tapi in the end, this is football, this is Boxing Day. West Ham United di depan 64.000 mata penonton yang datang kemarin ya. menghabisi MU 2-0. What do you think though? Apa yang salah gitu loh? Kemarin gue sempet lihat babak pertama jelas pas better daripada babak kedua. Kehancuran MU dimulai menurut gue ketika Rashford masuk menggantikan Højlund, itu salah satunya ya. Ya. Jadi malah nggak ada peluang lagi, si sayap kita mati. Kembali ke omonganmu kemarin, West Ham ini mainnya kan lumayan deep ya, Hmm. nggak terlalu Ini main nggak open terlalu. kayak Chelsea. Iya, Nah, ketika kita menghadapi tim seperti ini, goblok buntu, kita, buntu. buntu, otaknya nggak nyampe, Iya. skillnya nggak nyampe gitu loh. Padahal kalau menurut gua babak pertama tuh mainnya sebenarnya MU udah oke loh. Oke, oke. Banyak yang bilang, tapi sebenarnya temen gue pun ada yang bilang Hmm, MU main babak pertama mainnya jelek banget, hmm, sampah gini gini gini. Terus gue mikir, ya menurut gua MU emang mainnya harus kayak gini. Karena lu nggak bisa terlalu agresif lawan West Ham. hmm, Karena begitu kerebut, counter attack mereka bahaya. hmm. Makanya ini udah tepat banget. Kita juga ada banyak peluang kan? Peluangnya Garnacho. Karena yang dia tendang pakai kanan Garnacho itu, 2 kali loh ya. umpan dari Anthony sekali, satu lagi apa nih? Satu lagi dari yang Bruno ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya Hmm, Bruno Bruno kalau nggak salah. Yang hmm, kesalahan dua-duanya kesalahan pemainnya West Ham kan gue udah bilang kan. West Ham tuh sering banget hmm. melakukan kesalahan sendiri. 2 peluang itu dari dua-duanya kesalahan West Ham loh. Hebat ya lu, ya. Lu tuh Enggak, visioner bukan. bisa itu bisa tahu. Enggak, maksudnya emang sering kayak gitu. Makanya MU emang main sebenarnya mesti sabar aja udah. Lu jangan buru-buru kayak kita lawan Bournemouth ya yang kita dibantai. Ya, mirip kayak kemarin kan, Itu kan buru-buru. kita burunya parah banget kan lawan Ya, Bournemouth kan. Agresif banget pengen nyerang terus kan. Akhirnya sekali counter attack gol, sekali counter attack gol. Nah, kalau ini kemarin babak pertama gue liat udah bagus, udah bener nih. Udah. Lu tinggal lanjutin aja terus nih. Cuma ya gitu lah ya, babak 2 eh, sebenarnya gol pertama juga menurut gua kesalahan Maino sebenarnya. Sebenarnya. hmm. Karena Maino yang jaga Bowen tuh. Dia nggak ikutin Bowen. Bukannya Fernandes ya? Enggak, Bowen. Apa? Maino. Maino yang posisi Maino tuh. Oke. Yang dilewatin sama Paqueta tuh itu Maino itu yang dilewatin. Hmm, Terus sama gol keduanya yang blunder hmm. menurut ya salah Maino. Cuma dua salah Maino tapi menurut gua sih Maino secara overall ya Secara overall oke. puas sih gua sama Maino sebenarnya. Tapi lu ngarepin Hmm, apa? hmm, Dia masih 18 tahun, hmm, coy. hmm, Gitu loh. Dia baru main inti pun kayak beberapa pertandingan gak sih? hmm. Jadi ya dia melakukan hal nggak fokus kayak gitu ya wajar karena dia belum mateng kan. Hmm. Jadi menurut gua bukan salah Maino aja lah. Ini menurut gua masalah utama MU adalah lini depan. Karena gila kita bener-bener nggak bisa bongkar West Ham loh ya. Nggak ada kreativitas selain Hmm. Bruno ya mungkin ya. Even Anthony pun nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain, Pak. Kurang ini loh, kurang apa? Kurang Nggak apa bisa. ya? Mungkin kurang manpower ya. Nggak tahu gua kalau liat kayak Saka, even Martinelli gitu ya. Kayak Leon Bailey. Hmm. Kayak mereka tuh bisa Lebih mematikan ya. Punya ide lain. bisa ninggalin back lawan gitu loh. Walaupun nggak lewatin sepenuhnya ya, tapi bisa ninggalin setidaknya dia bisa buat crossing, buat apa gitu loh. Cuma ke Anthony kayak nggak bisa ya, Pak. Kenapa Tapi ya? kemarin Anton ada beberapa crossing tau. Ya crossing sih. Ya ada beberapa crossing benar benar benar. Serumpas itu. Cuma menurut gua lini depan MU ini sekarang andalan MU adalah sampai Garnacho. Ya. Lu bayangin deh Garnacho. Garnacho sebenarnya kalau kita bayangin deh dibandingin Rashford, Højlund, Anthony, sebenarnya Garnacho tuh urutan keempat sebenarnya kan seharusnya kan. Hmm. Tapi ini mau jadi andalannya. Jadi ya mau gimana lagi, Pak? Nggak ada kreativitas sama sekali. Berat. McTom, aduh. Ektom lagi. Gue pengen sih. Gue pengen banget McTom nggak main lagi, nggak main inti lagi sih. Dia tuh aneh ya. Gue mengamati beberapa pergerakan McTom ya. Dia tuh setiap kali menerima
passing, satu pasti secara visi dan kreativitas dia Betul. sangat di bawah rata-rata lah. Rata-rata lah. Sangat-sangat Cuman, standar iya. lah ya. Dia tuh cenderung maju gitu loh. Jadi kayak pokoknya dia dapat bola, dia bagi ke antara ke kiri atau ke kanan, dia cenderung Udah, masuk ke kotak masuk penalti. itu berarti udah simple. Udah, simpel itu aja. Simple, dia nggak bisa keeping kanan kayak Ya, nggak bisa kayak udah narik satu main kayak apa kayak itu. pura-pura tembak kayak lewat apa pokoknya nipu satu pemain kayak itu nggak bisa, udah lu nggak bisa hadapin apa-apa. Makanya that's why gue nonton main lihat hasilnya seperti ini ya wajar aja ya. Kalau Bruno, gue kecewa juga sih kemarin mainnya Bruno. Bruno Kalau aku bilang ya, kayak nggak ada sih, maksudnya Bruno cuma benar-benar kurang lah. sendirian doang ya maksud gue ya. Lu gimana menurut tuh soal Bruno kemarin? Menurut gue sih Itu jelek nih. patternnya terlalu ya skema disusun skema tapi skema begitu doang. Ngawur Itu gitu aja. loh, kayak dari tengah gitu ya, show overlap gitu. Show overlap pun biasanya kan naruh main di belakang ya. Iya. Bisa 8 main. Iya. Udah nggak bisa cetak gol. Iya. Boya idenya tuh kayak oke back shooting kayak kan kiper bisa nepis mantul. Ini enggak, selalu crossing antara atas atau datar, atas atau Kalau datar. nggak dibalik ke belakang lagi, Atau enggak balik belakang lagi. Terlalu gampang gitu, terlalu kurang, gampang kebacanya, jaganya gampang banget. sangat kurang Itu kreativitas. nggak ada skema yang tiba-tiba kayak asisnya Paketa di Bowen itu. Iya, bener Pak. Itu kan tiba-tiba gini. Nggak ada dulu, padahal ada loh. Iya. Dulu tuh Bruno ke Rashford tuh sering kayak gitu loh. Ya. Ya cuma yang mau ngarepin apa sih? Pemain banyak yang cedera. Even back kita debutan, Pak. Menurut lu gimana back kita? Willy Kwambala. Babak pertama Babak pertama sih yang dilihat cuma passing dan kontrolnya doang. Babak kedua baru ada ancaman itu. ya itu yang pas di Kudus ya. Babak pertama duanya terlihat solid karena memang nggak ada serangan. Ada serangan, dia cuma bener-bener ngincer counter attack aja kan sebenarnya kan. Dan MU tuh jadi minim kesalahan juga babak pertama. Jadi mereka nggak bisa counter attack gimana banget juga sebenarnya. Yang babak kedua tuh exploitnya kena gol kedua. Gol kedua tuh kelihatan banget kalau itu kan 1 lawan 2. Itu kan Iya, Pak. Makanya gue bilang itu sebenarnya salah Maino bener. Cuma yang lebih salah lagi backnya Jo. Iya. Lu 2-1 anjir. Dikasih ruang celah gitu buat syuting. Itu emang kalau si Evans sih udah ketinggalan itu. Udah salah baca itu, makanya dia telat banget kan refleksnya kan. Ya tapi makanya gue bilang mau ngapain apa. Kalau Rashford emang ini ya dari match sebelum ini sudah cat rambutnya baru. Udah botak ya dia, udah cepak ya. Dia udah cat warna itu. Udah warna itu udah. Waktu dia setelah balik sama. Oh itu sudah warna rambut baru ini. Pacarnya ya. Udah ganti warna. Udah ganti warna. Setelah match itu dia potong rambut. Dia potong rambut jadi cepak. Iya. Nah, banyak gaya nih orang, gak ada gunanya juga dia di lapangan. Iya, Dan aku heran kenapa Ten Hag ini beberapa kali ya memasukkan Rashford pun tidak di kiri, malah menggantikan Højlund gitu loh. Sudah tahu Rashford dari zaman musim lalu pun dia jelek ditaruh di nomor 9. Iya, enggak. Why? Nah, gue baca di itu si Ten Hag bilang kalau Højlund tuh sebenarnya udah seminggu ini sakit. Jadi itu mau nggak mau mesti diganti. Gue bilang jangan sakit lagi cuy. Nih apa sih pemain itu kok nggak sakit cedera? Varane juga tiba-tiba main. Sakit gue bilang. Terus ini gue bilang apa jangan-jangan dari itu ya rating food hygiene kita ya dapat apa satu bintang ya dari 5 ya. Oh di apa matchnya MU tuh makanannya ya gue nggak tahu di rating 1 gitu sih. Lindelof sakit semua sakit cuy. Iya kalau lu bilang sakit center back kita tuh lapis berapa Pak? Iya, lapis 4. Lu bayangin anggaplah kita punya first choice-nya Lisandro sama Varane misalnya. Maguire lapis 2, Lindelof lapis 3. Maguire Lindelof lah. Ya, duet pairing ini untung kita dapat Evans juga. Kalau nggak Evans nggak kita coba 1 tahun tuh dua-duanya akademi Pak. Dua-duanya akademi dari mana? Gila sih. Ya makanya gue bilang ya udah kebaca lah ya. Udah kebaca sih pertandingan kemarin. Jadi kemarin pas gol pun udah tahu nih. Abis MU kebobolan, pemain MU semua drop semua. Secara udah nggak semangat babak pertama kan. Udah tahu karena mereka udah frustasi, mereka udah nggak tahu cara mencetak gol gitu loh. Udah buntu, Pak. Ini persis kayak ini ya, waktu kita kalah 3-0 terakhir sama Bournemouth. Bournemouth kan? Iya, persis kan? Persis. Udah kalah 1 gol, udah mulai menurun temponya MU, udah nggak ada semangatnya. Nah, itu juga yang satu mau gue omongin ya. Gue juga kecewa dengan kepemimpinan seorang Bruno Fernandes. Gue tidak melihat sosok dia sebagai kapten yang bisa mengangkat moral tim ya. Gue malah kebanyakan yang gue lihat dia diving, komplek ke wasit gitu. Angkat moral tim lu lah. Lu nggak boleh sosok kayak
leadership kayak Roy Keane gitu. Dia Iya. bisa, wah ini kalau gua nggak main gini diajar Bruno nih gua nih. Iya. Nggak ada. Nggak ada yang bisa kasih semangat pemain. Ayo, woy, Iya. ayo gitu kan? Nggak ada. Yang iya. Jadi kayak sedih lah Iya, Ngeliat iya. klub ini sekarang sedih lah. Cuman kembali lagi, kayaknya kita nggak jadi fans juga harus pinter ya. Nggak boleh terlalu larut dengan keadaan juga. Ingat kata Rafrani, memang kita perlu operasi besar ya. Operasi besar, benar. Jadi operasi besar dalam artian apa? Nggak hanya ganti copot pemain, tapi ingat dari awal gue juga bilang direksi ini harus segera dirombak. Iya. Nih, harus ada manajemen yang baru yang masuk, orang-orang dengan ide-ide yang baru, manajemen yang baru sehingga klub ini bisa kembali ke arah yang benar gitu. Iya, betul. Karena kayaknya nggak segampang itu untuk oke lu jual 8 pemain ganti 8 pemain baru tiba-tiba kita kayak bisa bangkit. Nggak bisa. Ten Hag diganti. Sekarang Ten Hag diganti pun contoh ya gue bayangkan nggak akan ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Sama aja, Cuk. Lu mulai dari nol, bahkan lu nih ibaratnya lu udah tanggung tuh lu. Ini pemain udah ayak semua tuh lu. Lu kalau mau ganti pelatih, Iya. ya lu mulai dari nol lagi anjir. Maksudnya lu udah dapet pelatih yang udah match lah sama pemain-pemainnya. Cuma emang menurut gue ya masalah utamanya ya cedera. Iya. Dan kalau masa manajemen kita Sir Jim ya. Kemarin terakhir Sampai sekarang juga gue belum baca habis, berita ya sebelum Natal. Hmm. Oke. Terus beberapa hari kemudian udah deket-deket Natal dia bilang sebelum tahun baru. Hmm. Ini lama-lama sebelum Imlek nih kayaknya. Mungkin kalau Imlek, mungkin pas Valentine Day hari kasih sayang Makanya, Jimnya masuk gitu. Ampun gue bingung dah kok bisa sama itu ya. Males juga lama-lama baca berita soal MU, males. Banyak hoaxnya gitu, banyak kabar. Iya itu gue rasa sih emang berita-berita yang gue baca juga kayak hoax-hoax aja ya. Cuma prediksi doang ya. Tapi mau gimana pun kemarin memang performa yang bisa dikatakan sangat memalukan lah ya buat MU ya. Kita membuat kita sebagai fans, oke lu udah keluar Champions League, oke katanya fokus ke Premier League FA, oke. Lu Premier League main kayak tai, Iya. ya lawan West Ham kalah. Nanti berikutnya kita Aston Villa terus Nottingham Forest. Aston Villa juga secara kekuatan ya harusnya lebih kuat daripada West Ham ya. Iya. Dia juga peringkat yang 3 gue sekarang. takutin tuh adalah ntar pas lawan Aston Villa kalau kalah lagi, Ten Hag terancam sih. Gue nggak tahu ya. Kalau gue sih jujur nggak mau gue tetap mau Ten Hag gitu loh. Kalau gue bilang nggak terancam sih, meskipun kalah lagi. Gue semoga sih nggak terancam. Cuma lu kalau kalah lagi lawan Aston Villa gimana, Pak? Kita lawan Aston Villa home apa away? Home. Seri. Udah. Iya, feeling gue gitu. Feeling gue seri. Apa sih Ten Hag nih gini terus. Jadi bakal kalah, bakal seri, terus tiba-tiba menang, tiba-tiba kalah lagi. Akhir musim dengan performa ini. Iya. Karena kalau gue lihat itu ya dari musim-musim lalu ya, lu hasil dari Boxing Day ini setengah musim ini sama hasil akhir nggak jauh beda, Pak. Paling cuma beda 1 peringkat, 2 peringkat, 1 peringkat, 2 peringkat, cuma gitu doang. Nggak terlalu banyak jauh lah. Ya makanya menurut gua MU kayak harus lupain Big Four kayaknya. Udah terlalu berat, Pak. Menurut gue juga sama. Dia nggak akan masuk. Menurut gua berat sih Big Four. Menurut lu gimana kan? Kecuali Januari tiba-tiba semua balik ya. Semua Iya. tiba-tiba bisa available semua, mungkin lain cerita. Iya. Menurutmu siapa yang available yang penting siapa? Martinez. Satu Martinez. Aku Casemiro menurutku penting sekali. Penting sekarang jadi penting sekali. Casemiro, Erikson. Iya, semua harus sehat semua untuk kalau mau benar-benar berubah ya. Bahaya sih ini bahaya, makanya gue nggak tahu nih Aston Villa gimana ya. Ya mungkin betul lah, setuju aku, seri hasil yang realistis lah. Tapi kalau gue kan pas lawan Aston Villa gue baru lihat kan, Aston Villa mainnya gimana sih? Sebenarnya nih Aston Villa juga nggak ada polanya loh, Pak. Bukannya lebih apa? Bantu passingnya lebih bagus. Nggak ada polanya, anjir, cuma atau nggak ada modal semangat doang, Pak. Masa? Semua dia tuh lebih kerja kerasnya lebih inilah. Pokoknya dia kehilangan bola langsung dikeruduk gitu loh. Cuma setelah penyerangan nih gue lihat nggak ada pola apa-apa, Pak. Sumpah. Passing ya, gocek, passing yang kosong, gocek, passing yang kosong gitu terus udah. Tahu-tahu, yang berbahaya siapa? Leon Bailey itu ya? Bailey bahaya sih. Bailey kiri itu siapa ya kayaknya? McGinn juga. McGinn bahaya sekali loh. Sama ya strikernya lah. Oli Watkins yang lagi on fire juga ya kayaknya. Dibilang sekarang striker number 2-nya England juga kan? Masa? Oli Watkins? Dia cuma di belakangnya Harry Kane doang. Cuma ya kalau gue lihat sih Aston Villa modal semangat sih, beneran loh. Gue pas lihat nonton pertandingan mereka sebelumnya kok nggak seru juga gitu loh, kayak itu kan sih di passing dia duel menang, dribble agak susah-susahan, passing temennya dribble
agak ini passing lagi tau ada aja gol nih bangke. Menurut gue sih itu dia lagi Dia apa ya? lebih pasif juga tahu. Waktu dia menang 1-0 lawan Arsenal, itu juga posisinya dia kan lumayan kalah tuh. Tapi kalah. 8-6-2. Diserang terus kan? Ya, PSS juga juga ya Arsenal mungkin dominan banget ya. Iya. Arsenal dominan banget. Cuma mungkin ya efektivitas ya. Mungkin bener semangat. Semangat 11 kayak orang. dia berhasil menjaga momentum dari awal musim kali ya. Dia awal musim kan sempat peringkat atas juga ya. Jadi dia kan nggak pernah kalah juga di home. Iya. Oh iya, home cuma kalah Kalah sekali, sorry. Kali-sekali di home, sisanya menang dan draw ya. Emi Martinez, Matty Cash, Lucas Digne, Leon Bailey, John McGinn, Douglas Lewis, Ramsey, Moussa Diaby, Oli Watkins. Harusnya susun main mungkin West Ham lebih baik harusnya ya, daripada ini ya. Secara menyerang ya. Iya. Dan mainnya pun sebenarnya lebih bagus. West Ham serius dah. Cuma gua nggak tahu ya, kok hasil bagus terus ya dia. Iya. Terus City lo bisa Bisa. dikurung abis Pak, cuma 2 shoot on goal Pak. Tapi MU justru ketemu tim yang diunggulkan gini malah punya Malah biasanya begitu. Iya. Cuma di Old Trafford juga nggak memberikan keuntungan kayaknya buat MU ya sekarang Ini tahun ini kita jelek juga. Kemarin Iya. Bournemouth aja 0-3. Makanya kayak Nggak kaget gue kalau kalah di match ini lawan Villa. iya. Gue kaget sih, nggak kaget beneran. Yang menyedihkan adalah kita tuh 0 gol di 4 match ya. Iya. Iya, Pak. Ya itu kan Bournemouth kosong, Munchen Kosong. Liverpool kosong. Kayaknya nggak cocok ya kita main inverted winger tuh. 18 gol 18 match kalau nggak salah kita ya. Iya. 18 gol 18 match gila. Iya, nggak tahu, ya nggak ada kreativitas soalnya. Lu cuma ngandelin bener-bener Bruno dan sayap doang, udah yang kreativitas gitu loh. Dan sayap kita pun seringkali bingung mau ngapain, itu nggak bisa setidaknya lewatin satu pemain tuh nggak bisa udah. Ya patternnya nggak ada plan B kali. Iya nggak ada. Aku bilang itu kan. Jadi begitu buntu dia ya udah puter lagi sampai ada celah ini ya, sampai kemarin tuh si West Ham-nya ya peluangnya Garnacho kan juga dua-duanya kan Kesalahan iya West Ham. turnover-nya yang dia bilang Tony dua-duanya kan. Iya, cuma pure play kesalahan, makanya kayak bener-bener nggak ada yang set play dari sistem kita yang bisa membongkar pertahanan mereka gitu Nggak loh. bisa, nggak ada kemarin. Makanya gue bilang Nggak jelas semua. Oh, crossing mental lagi, balik lagi. Crossing mental lagi, through pass, balik back pass lagi. tendang ke blok. Aduh, begitu terus MU main. Iya. Karena kayaknya lawan-lawan MU ini sudah tahu MU harus dibuat seperti Iya, apa. udah paham. Kelihatan banget. Gampang diatasi. Kelihatan banget tuh, kelihatan nggak polanya kalau ketemu wingnya MU masih dijaga dua orang. rapat, habis itu dia nggak bisa lolos. Dia pasti menang. Masalahnya sama kayak gitu. Iya. Dan gampang banget loh lawan MU, tinggal buat satu babak frustasi. babak kedua bakal melakukan kesalahan, dah lu harus manfaatin dah, itu aja dah, bener. MU pola gitu doang, Cuk. Tapi ya maksudnya lu kalau lihat dari line up pemain juga lu mau ngarepin apa sih? Ya sekarang misalnya McTom diganti, lu mau ganti siapa? Amrabat juga secara kreativitas ya kita jadi 2 DM, 2 iya juga jadi terlalu pasif juga kan. Ya tapi kan paling nggak dapat poin daripada lu kehilangan poin kayak gini kemarin. Karena kayaknya juga pendekatan MU pasti yakin menang. Karena makanya Mainu diambil di pivot juga mungkin karena dia tahu dia bisa kontrol game. Memang kontrol. Iya emang. Cuma ya baik lagi kan kalau main kan gue bilang emang nggak ada visinya kan, visinya kurang loh. Cuma dia kontrol bola bagus, cuma ya passing. Ya karena juga dua di depannya Bruno sama Tom juga ya cuma cari-cari posisi. Cari posisi doang, makanya ya itu kita nggak ada kreativitas lah, kurang udah. Itu berbanding kebalik sama tadi malam si Arsenal Liverpool. Udah statistik luar biasa pak. Saling serang. Lu bayangin nih, aku baca statistik. Shootnya sama-sama 13. Kontar kita 3 dan 2, oke lah imbang. Posisinya 5-1-4-9. Seru ya. Passesnya 4-4-2 sama 4-2-3. Itu persis di range 430 semua passesnya. Dan saling serang pas akurasi 80% sama persis. Foul-nya bener-bener sama 13. Gila tuh match kemarin tuh juga. Iya. Sama kayak Arsenal City kan juga gitu, mirip-mirip itu waktu itu. Kayak orang kayak 2 poin yang main catur gitu ya. Dua poin yang punya level yang sama. 4-5. Ini benar-benar. Iya, mereka tuh mungkin kalau udah sekelasnya Liverpool, Arsenal gitu ya, mereka kayak nggak takut kebobolan gitu loh. Jadi dia main sporadisnya nggak apa-apa gitu loh. Ya gak sih? Kalau kayak MU tuh kita harus main hati-hati gitu loh. Nggak boleh sampai ada kebobolan, karena setiap kali kebobolan kita buat back comeback tuh nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Makanya that's why itu kalau mereka tuh serang-serang aja udah, diserang juga ya udah. Gua kemarin kan nonton sambil dinner ya.
nonton sampai dinner terus begitu 1-0 Hmm. si Bowen cetak gol tuh apa gitu happy birthday Jar Bowen gue bilang lupakan menit sini. Iya, lupakan bener. Nggak gue nggak Bener. mungkin menang lah. Udah nggak Eh. mungkin even draw aja nggak mungkin ini MU bisa balik. Iya, Cok. Iya. Aston Villa lagi. Aston Villa tau menurut lu apakah kita bisa paling nggak dapat 1 poin nih dari match kali ini? Feeling gua seri. Jadi paling nggak kalah lah ya. Jadi posisi Ten Hag masih bisa dimaklumi Nggak lah tahu juga lagi-lagi sih, ya. gue agak ragu juga sih. Gue sudah tidak bisa prediksi MU bakal menang sih. Sungguhan karena gue nggak ngerti bagaimana MU mencetak gol ya. Kalau Bruno tetap main kayak gitu, kalau kita tetap mengandalkan main seperti Bruno, Rashford, Shaw pun aku lihat kemarin kok rada bingung juga ya main kalau Iya, sama Garnacho tuh kayak kurang klop gitu loh Iya, kayaknya. Jadi bingung gua, sumpah. Apalagi dengan formasi yang sekarang ya, ntar backnya 2 orang itu lagi ya, Evan sama siapa namanya? Willy Kwambala. Wambala ya. Gua ragu sih bisa. Maguire bisa balik gak itu? Enggak, gue sebulan loh. Belum. Ya, Varane tapi nggak tahu ya. Varane bisa jadi balik. Panik kan juga. Iya, berarti kan harusnya ya harusnya seminggu bisa lah. Atau Oh, cuma Varane sakit kepala, migrain mungkin. ya mungkin kalau Varane balik, gue percaya bisa seri lah ya. Gue nggak tahu, gue nggak gitu berharap MU bisa nyetak gol sih. Berat, nggak tahu entah kenapa ya. Gue nggak ada bayangan tuh siapa yang bisa mencetak gol gitu. Cuma bahkan Hoylund aja udah. McTom kita jadi top skor ya. By the way ya, di McTom top skor kan? 5 ya? Masih top score masih. Iya kan, masih top skor kan. Jadi gue nggak tahu ya. Kalau McTom pun golnya pun jarang-jarang gitu loh. Jadi ya seri atau kalah lah gue, prediksi gue. Berat open di home ya, berat. Seri atau kalah gue. Kalau gue sih berharap ini kali ini McTom nggak main sih. Bener saatnya Nggak McTom mungkin, nggak tapi main. dia kayaknya nggak mungkin nggak main sih. Gue juga berharap betul. Kemungkinan menurutku main. pasti main. Menurutku main. Ten Hag masih mau main pakai McTom lah. Nah, kalau McTom masih main ya mungkin draw adalah hasil paling realistis ya mungkin. Coba line up yang lu pengen. Kalau MU aku main. Onana, Ya pasti Onana ya. Walaupun Kwambala nggak main ya. Onana, Shaw, Varane, kiri, ya. anggap Varane main ya. Iya. Ya berarti Varane Evans, kanannya Dalot bisa main. Kalau bisa main. Kayak Dalot bisa main. Dalot kanan Dalot, terus Maino Amrabat, Bruno 10. Aku mau kasih Rashford kesempatan di kiri. Iya. Hoylund sama Mas Tono. Ya gue persis sama kayak lu. Cuma gue pengen banget Rashford pengen main lagi sih di sebelah kiri ya. Pokoknya selama Shaw balik dia mau barengan loh ya. Belum pernah barengan sama siapa. Bener. Gue Belum. pengen. Kita kasih kesempatan nih kali ini. Karena Garnacho udah terbukti nggak ngecun juga. Ini juga terlalu dipaksa juga. Terlalu dipaksa juga. Jadi ya lu istirahat dulu lah. Variasi lah. Ya kasih variasi lah. Karena udah baca banget lah. Kalau kan Line up sama lah ya. Menurutku MU masih tidak bisa mencetak gol. Iya kan? Jadi pilihannya kalau nggak bisa mencetak gol, lu seri 0-0 atau kalah. Bener. Apalagi kemungkinan kita lawan Aston Villa seandainya McTom nggak main, kita pasti dua pivot kan. Iya. Mainu sama si Amrabat. Iya. Pilihan gua rasanya Amrabat McTom menurut gua. Amrabat McTom maksudnya? Jadi antara kalau Amrabat McTom ujung-ujungnya bakal satu pivot tuh. McTom pasti sering main. Maksudnya McTom ya apa gimana ya? Oh iya bisa jadi. Main sih. Iya bisa pasti main sih. Iya feeling gua mainnya diganti karena mainnya kemarin juga Iya, melakukan 2 kesalahan ya. pasti kita Iya bisa jadi. ini lebih defense, Iya. lebih mundur dari kemarin. Kemarin kan kesannya memang kita mau nyerang. Mau nyerang. Kan. Iya. Cuma lawan Aston Villa kayaknya bisa lebih hati-hati lagi. Iya, dia juga main tipenya yang press depan juga loh. Iya. Ya kita main pasti kayak sama Liverpool lah. Ya. Lemes lah Skor nggak tahu tapi ya gue nggak tahu ya. menurutku nggak nyetak. Gue lagi nggak. Gua takut memprediksi juga. Udah pokoknya harapan gua seri aja lah. Dan ini kok gagal lu Nas. Iya, Benar gue baru ingat. Lu lagi gagal lu. Makanya udah jadi Mulut orang besar lu itu lo Nas. jadi orang tuh nggak boleh terlalu Jumawa. Udahlah. Besar kepala gitu loh Nas. Udah pokoknya ya semoga Ten Hag bisa memberikan instruksi yang baik, pemain-pemain juga bisa menampilkan terbaik di lapangan. Pokoknya semangat dulu deh. Hasil nomor 2. Mau seri ya kita tetap support, kalah ya mau gimana sih, kalau menang juga kita syukuri gitu aja guys, nggak usah sombong-sombong kayak wah pasti Hoylund gol gini nggak usah gitu-gitulah. Ya draw aja lah pokoknya lah. Gua berharap pokoknya nggak kalah lah, udah itu aja. Tahun Aston Villa tuh tanggal berapa ya kan? Kamis ya? Rabu deh kayaknya. Midweek ya? Oh ya, Rabu dini hari. Dan masalah Aston Villa juga nggak main di mana-mana ya?
Nggak main barusan juga. Kemarin lawan Sheffield United dia 1-1 tuh. Hmm. Aston Villa. Gol menit-menit Tapi terakhir. di tandang dia tandang emang kurang sih kayaknya. Hmm. Tandang si Aston Villa emang kurang. Tapi di home-nya bagus luar Hmm. biasa. Prediksi lu gimana soal besok? Apa? Home kemarin kandangnya Oh, Aston main Villa. home ya? 1-1. Ya, gua 0-0. 0-0. Kan? Kosong. Tapi biasanya kita prediksi kayak gini, biasanya MU menang nih biasanya. Wah, Semoga. Tapi nggak apa, kita nggak boleh inilah. Oke, menurut teman-teman gimana nih? Apakah semakin lama grafik akan semakin terus menurun? Mana katanya ngomong nggak usah ikut Champions League atau Kota Auto, biar fokus di IPL. Ya, baru sekali. Ini yang dinamakan fokus di IPL 2-0 lawan West Ham. Baru sekali. Ini kalau udah Bournemouth 0-3, draw lawan Liverpool, kalah lawan West Ham, kalah lagi lawan Aston Villa tanpa mencetak gol. Kayaknya siap-siap pelatih kita ganti orang yang punya rambut ya. Kayaknya kan harus Itu ya Potter ya. diganti ya menjadi pelatih lain gitu loh. Ya. Udah, Oke guys. jangan lupa komen di bawah ini guys. Mungkin ini hari terakhir kita take tanpa Koko Hendra. Koko Hendra. Koko Hendra beberapa hari lagi akan balik ke Surabaya. Apa? Oh ya, kita juga ucapin iya. Merry Christmas buat teman-teman Yang semua yang merayakan. Koko tahu-tahu, Koko ini udah tak ingetin tadi juga ke gereja lah gitu loh. Iya, benar. Bisa lu silent nggak? Kalau Oh iya, sorry. ya, tadi centang-centing gue diem itu centang-centting. Ada ya? Sering ya? Sorry. Sering. Silent dong. Tangguh udah mau closing. Merry Christmas buat teman-teman semua teman-teman Kristiani, Katolik yang merayakan. Semoga damai Natal selalu ada beserta kalian. Seisi rumah kalian juga penuh dengan damai Natal dan juga keajaiban Natal Amin. menyertai kalian semua. Apalagi Manchester United ini. Keajaibannya pokoknya nggak hasil Tuhan. Pokoknya yang penting dia MU ini main baik aja lah pokoknya. Hasil nomor 2, yang penting spirit, semangat nomor 1. Betul. Thank you semuanya yang udah watching. We born red, we die red. Manchester always red.